ya, tidak mau kalah. Kalau andai kata seseorang disakiti oleh seseorang, si A disakiti oleh si B, lalu nyobalas dengan seumpamanya, itu jahil. Apalagi nyobalai dengan yang lebih. Toh, kalau tidak ada ketentuan ya, seseorang atau seseorang misalnya, lalu seseorang tadi menjawab, kau ya tidak ketentuan dulu deh, juan-juan kau tidak ketentuan, pasti tambah, itu yang jahil. Ya, dijawab dulu deh tembak kau. Itulah juga kau yang tak ketentuan, nanti kau tak selamat apa kau boleh. Tambah aja ke kene. Jadi siklus itu tidak ada pernah putih-putih. Ya, aku yang jahil. Itu yang jahil. Jadi walaupun kita hidup di zaman modern kini kok, tapi kadang-kadang kalau kita amati penuh dengan kejahilan itu. Bahkan jahilnya jahil murakkab lain. Kalau orang dulu itu jahilnya mencari kebenaran. Sehingga carilah Tuhan itu agak benar, tapi kita tidak pernah ditemui. Jahil orang kini di sampingnya jahil, tidak tahu pula bahasanya jahil. Jadi jahilnya itu kodrat murakkab dalam bahasa Al-Quran. 2 kali jahil, sudahlah yang bodoh, tidak tahu pula bahasanya bodoh. Nah, dan ada pula yang 3 kodratnya. Inyo bodoh, tidak tahu bahasanya bodoh. Inyo pula nama rasa santiam, cecek orang. Padahal ada sembahyang, cecek orang lain. Nah, 3 tuh tingkat kejahilannya. Jadi itu seluruhnya akan diproses nanti, seluruhnya akan dipertanggungjawabkan nanti. Kembali kepada ayat tadi ya, itu tidak lain, tidak bukan adalah dikarenakan menjadi musuh bagi Jibril, artinya tidak mau tahu, tidak menyenangi, tidak menyukai ayat-ayat Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal wahyu Allah Subhanahu wa taala itu musaddiqan lima baina yadayhi. Kalau orang Nasara itu dahulu, Yahudi itu dahulu, tidak akan diusik-usik kitab kalian, dibenarkan kitab kalian itu. Ya, tidak akan pernah Al-Quran itu berlawanan dengan kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Kecuali di dalam hal-hal yang menyangkut dengan muamalah, itu mungkin berbeda. Ya, berbeda misalnya dalam nikah kawin. Mungkin dulu di dalam kitab-kitab sebelumnya itu tidak seketat apapun yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa berbeda. Tapi kalau mengenai pokok-pokok agama seperti tauhid, itu takkan pernah ditemui perbedaan antara kitab-kitab sebelumnya dengan Al-Quran. Masalah ibadah itu tidak akan pernah bertentangan. Yang disembah tetap Allah. Kitab manapun, dari manapun kitabnya. Kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu tetap itu. Nah, yang mungkin berbeda adalah masalah pelaksanaan amaliyah, artinya masalah yang menyangkut dengan muamalah. Nah, kemudian Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Petunjuk itu pertama sekali menentukan ini baik, ini buruk. Kemudian naik, ini baik, ini benar. Itu petunjuk. Quran itu yang memperhitungkan itu. Kalau masalah buruk dengan baik itu kemampuan manusia itu setiap pribadi ada kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kalau untuk membedakan mana yang baik, mana yang hak, itu perlu petunjuk daripada Al-Quran lebih lanjut. Nah, dan kemudian dia itu petunjuk, namanya adalah taufik. Benar-benar sesuai kita dengan Tuhan. Apa artinya tuh? Kalau Tuhan mengatakan untung, benar-benar kita merasakan itu keuntungan. Kalau Tuhan mengatakan itu kerugian, benar-benar kita mengakui merasakan itu kerugian. Itu hidayah, itulah petunjuk. Jadi Al-Quranlah yang bisa menunjuki manusia tadi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Berikutnya, mana yang baik, mana yang benar. Berikutnya, bagaimana supaya dapat sepakat, bagaimana supaya dapat sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran yang bisa membentuk manusia menjadi orang yang seperti itu. Kalau kita berbalik, kita akui kita sudah mendapat petunjuk. Kadang-kadangnya dan elok jangan buruk saja kita tak berbeda. Nah, kalaupun kita berbeda yang baik dan yang buruk,
kadang-kadangnya kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, asal elok saja. Banyak itu umat, lebih-lebih di akhir zaman kini yang menganggap agama itu benarnya bagaimana lah, pandai sembahyang, lah pandai puasa, titik sampai situ. Nah, lah pandai duduk toga, lah pandai puasa, menahan dari pagi sampai senja, seolah-olah mereka itu sudah cukup, dan ada lebih daripada itu. Itu adalah suatu pemandangan dan pemahaman yang tidak benar dalam Islam. Sebab Islam itu banyak liku-likunya. Nah, apalagi untuk mencapai mendapatkan rasa kesepakatan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu paling rumit dan paling susah. Al-Qur'an lah yang akan membuat manusia berkemampuan seperti itu. Nah, kemudian wa busyra sebagai kabar gembira. Tak tanggung-tanggung kabar gembira itu di dalam Al-Qur'an, surga. Ya, tak bisa dibandingkan dengan kebaikan yang lain. Dalam ayat lain ada kabar bertakut, tak tanggung-tanggung kabar bertakut, yaitunya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu adalah hudan wa busyra. Bagi siapa yang bisa menjadikan hudan busyra? Lil mu'minin, bagi orang yang percaya. Ya, Allah tidak mengatakan percaya kepada Al-Quran itu saja, percaya lil mu'minin. Objek kepercayaannya itu sudah diatur oleh ulama, 6 jadinya rukun iman gitu. Memang benar-benar mantap keimanannya kepada rukun-rukun yang 6 itu. Gitu. Nah, kemudian baru Allah menyatakan, kalau tadi Jibril yang dimusuhi, maka Allah mengatakan man kana aduwwan lillah, barang siapa yang ada ia menjadi musuh bagi Allah karena ketidaksepakatan, tidak dapat petunjuk tadi, maka berarti dia sudah menjadi musuh bagi Allah. Elok janya Allah, buruk terasodenya. Untung kata Allah, rugi terasodenya. Baik kata Allah, buruk terasodenya. Itulah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus orang itu menjadi musuh bagi malaikatnya. Nah, dan menjadi musuh bagi rusulihi wa rusulihi. Iku rusuli, ikut jamak taksir itu. Seluruh rasul sudah dimusuhi. Mengapa? Karena dia sudah. Jadi kalau dipertanyakan mengapa Allah mengatakan seluruh rusuli, semua rasul sudah dimusuhi oleh orang semacam itu? Karena pada prinsipnya yang dibawa oleh rasul itu sama. Sama-sama agama tauhid. Nah, kini tidak do tauhid tadi lain. Artinya sudah memusuhi seluruh rasul. Wa Jibril balik-balik. Bahwa mereka itu sudah memusuhi Jibril. Wa Mikail, dan Mikail berarti mereka sudah memusuhi. Fa inna Allah aduwwal lil kafirin, maka Allah itu menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar. Nah, kalau Allah menjadi musuh dari Allah, mana kalah? Kira-kira mana kalah? Itu makanya orang-orang yang tidak peduli terhadap agama Allah hanya menanti satu titik, yang menanti apa? Titik kehancuran, titik kebinasaan, titik keburukan, hanya itu yang mereka tahu. Tapi orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang sepakat dengan Allah dan Rasul, mereka itu sedang menunggu. Apa yang sedang ditunggu? Rahmat dari Allah, karunia dari Allah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik langsung secara lahiriah ataupun tidak langsung, tidak nampak oleh mata kepala. Nah, maka untuk itu sekali lagi Allah misalkan, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sesungguhnya menurunkan kami kepada engkau akan ayat-ayat yang terang. Dipakai oleh Allah di situ kata-kata anzalna. Asal katanya dulu nazalna. Kemudian ada anzal ditambah dengan alif hamzah, maka berarti tadi menjadi muta'addi, mengandung kesengajaan. Artinya, dan sesungguhnya benar-benar menyengaja kami menurunkan kepada engkau akan ayat-ayat yang terang supaya engkau selamat. Wa may yakfur biha, dan tidak ada yang akan mengingkarinya illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasiklah yang akan mengingkarinya. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa kehidupan kita di permukaan bumi itu tidak sama. Ada yang berkondak umur panjang, asal umur panjang, bahaya, jangan minta-minta seperti itu. Ada yang meminta umur panjang supaya dapat juga mencicipi, memenuhi kemauan-kemauan keindahan nafsu. Jangan itu dipakai. Tapi bermintalah kepada Allah panjang umur dalam bentuk
ingin mendapatkan nilai, menambah kebaikan, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan terlampau panjang yang minta tadi, lalu ukurannya. Ukurannya apa? Jangan sampai menyusahkan orang lain. Maka berarti bukan tidak boleh memakai minta punya umur, tapi pandai-pandailah meminta umur panjang. Tidak ada diminta, tanyakan kepada diri sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang keduanya, orang itu adalah orang-orang musyrik itu yang seperti itu. Tidak benar itu permintaannya. Ya. Dan kemusyrikan itu adalah berawal daripada memusuhi Jibril, tidak mau tahu dengan apa yang diturunkan oleh Jibril, Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian perlu ingat bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, busyra, kabar gembira bagi orang-orang beriman. Orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, yang tidak gembira digembirakan oleh Al-Quran, orang itulah yang disebut dengan menjadi musuh Allah dan malaikat dan Rasul dan Jibril dan Mikail. Maka bahasanya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Maka untuk jalan keluar dari keseluruhannya itu, sungguh kami telah benar-benar menyengaja menurunkan Quran itu kepada engkau dalam bentuk ayat-ayat yang jelas, dan tidak ada yang akan mengingkari dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Nah, itulah kira-kira ayat kita tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil. Nah, maka untuk itu sekali lagi kita minta agar kita dapat berhati-hati dalam kehidupan. Hidup jangan hanya sehidup-hidupnya saja, tapi penuhlah dengan perhitungan kehidupan kita. Biarlah segalanya kurang, kemampuan kurang, segalanya kurang, tetapi di dalam bidang pengertian agama kita harus tingkatkan, harus mantapkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat.